Kita berlatih meditasi Vipassana sekarang. Vipassana ini sebetulnya ada dua. Yang dilakukan secara garis besar ada dua. Ya, yang pertama adalah Vipassana Yanika seperti yang kita lakukan ini. Kita menjalani disebut Vipassana Yanika sebagai yogi. Yogi Vipassana Yanika. Atau sering disebut sebagai Suddha Vipassana. Vipassana yang murni. Bukan berarti cara yang lain tidak murni salah, bukan berarti demikian. Tetapi disebut Suddha Vipassana, ya, kita berlatih meditasi pandangan terang murni ini karena kita berlatih secara langsung masuk ke dalam Vipassana. Ini satu cara yang diajarkan oleh Buddha demikian. Ya. Yang kedua adalah yang disebut Samatha Yanika. Jadi mereka yang berlatih meditasi Vipassana tetapi didahului dengan praktek Samatha. Jadi hanya ketika mereka bisa mencapai tingkat konsentrasi yang disebut upacara samadhi, konsentrasi akses, atau jhana samadhi, ya, konsentrasi absorpsi, mereka beralih ke Vipassana. Selama mereka tidak mencapai itu, ya mereka tetap hanya menjalankan samatha saja. Meditasi ketenangan batin. Terus-menerus di situ. Tetapi Vipassana Yanika seperti kita yang akan melakukan sekarang ini, kita langsung masuk ke dalam Vipassana tanpa mengembangkan tingkat konsentrasi upacara samadhi atau jhana samadhi seperti demikian. Tetapi kita mengembangkan tingkat konsentrasi yang kita sebut sebagai Khanika samadhi atau konsentrasi sesaat. Oh, jadi kalau konsentrasi sesaat begitu kita langsung sudah mendapatkan konsentrasi? Tidak juga. Konsentrasi sesaat ini juga kita harus kembangkan sebetulnya. Sehingga konsentrasi sesaat yang kita kembangkan ini akan memiliki kemampuan atau kekuatan yang setara dengan upacara samadhi atau konsentrasi akses. Jadi dia sudah dekat dengan konsentrasi jhana. Namun demikian, karena objek yang kita pakai di dalam meditasi Vipassana ini adalah objek paramata, realitas mutlak, maka bagaimanapun juga kita mengembangkan konsentrasi itu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam jhana concentration. Konsentrasi absorpsi tidak bisa. Jadi kalian harus tahu bahwa beberapa objek meditasi di dalam samatha pun tidak akan bisa kalian kembangkan hingga kalian masuk ke dalam jhana atau konsentrasi absorpsi. Ya hanya akan mencapai tingkat konsentrasi akses saja, upacara samadhi. Ya, karena sifat dari objeknya itu. Ya, nah maka bagi kalian di sini kita melakukan meditasi Suddha Vipassana di sini karena kita tidak mengembangkan tingkat konsentrasi atau secara khusus mengembangkan konsentrasi seperti di dalam meditasi ketenangan batin. Namun demikian kita tetap membutuhkan suatu tingkat konsentrasi yang kokoh. Dengan cara apa? Dengan cara langsung mengembangkan, mengambil objek Vipassana itu sendiri. Kita harus kembangkan di situ. Nah, maka kalian harus harus memegang objek itu, terutama pada saat-saat awal kita mulai meditasi semacam ini, bahkan bisa sampai ya beberapa hari, tergantung nanti saya lihat perkembangan kalian. Gitu. Bahkan mungkin sampai beberapa hari kalian harus tetap memegang objek yang terbatas. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mendapatkan tingkat konsentrasi yang disebut Khanika samadhi ini yang kokoh, yang menembus. Jadi konsentrasi yang disebut Khanika samadhi, konsentrasi sesaat ini juga harus merupakan tingkat konsentrasi yang memiliki kekuatan penembusan terhadap ya sifat-sifat hakiki dari nama dan rupa atau batin dan materi ini. Jadi tidak bisa hanya sembarangan saja.
Nah, untuk mengembangkan itu, maka kalian harus betul-betul berhati-hati di dalam memegang objek itu setiap saat. Ini konsentrasi sesaat, kalian harus mengembangkan konsentrasi kalian ini dengan mengembangkan juga apa? Perhatian penuh sati kalian ini setiap saat. Ya, kalian harus mengembangkan demikian. Hanya dengan cara demikian kalian akan mendapatkan kecepatan di dalam perkembangan konsentrasi kalian. Jadi kalian membutuhkan apa? Kalian membutuhkan usaha, wirya. Kalian membutuhkan apa? Lah usaha itu harus dikembangkan dalam bentuk perhatian penuh terhadap objek. Jadi harus kalian kembangkan di situ. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya memiliki wirya, saya memiliki konsentrasi. Bukan hanya demikian, tapi konsentrasi itu harus diarahkan pada perhatian penuh kita pada objek ini secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya wirya atau usaha kita ini, dengan adanya perhatian penuh kita ini, sati kita ini, maka konsentrasi itu akan muncul. Ya, jadi konsentrasi atau samadhi ini, dia akan bisa menjadi kokoh, menjadi kuat, memiliki sifat yang menembus, hanya dengan apa? Dengan pengembangan pengerahan ya, pengerahan usaha atau wirya kita ini, dan penerapan sati mindfulness kita ini pada objek. Ya, jadi itu adalah faktor yang penting di situ. Ya, ada usaha, ada perhatian penuh, ada konsentrasi. Maka kalian akan mendapatkan penembusan terhadap sifat hakiki dari nama dan rupa tadi. Nah, maka yang pertama adalah objek. Objek dari vipassana ini berbeda dengan objek dari samatha. Beberapa sama, objek yang ada di dalam samatha kita bisa gunakan di dalam vipassana. Tetapi ya cara untuk mengembangkannya ya berbeda. Misalnya anapanasati, keluar masuknya nafas, demikian. Anapanasati, keluar masuknya nafas merupakan objek dalam samatha. Pada umumnya orang ya begitu, hanya memahami dia sebagai objek samatha saja, objek ketenangan batin. Sehingga dia hanya mengembangkan ya keluar masuk, in out, demikian saja. Jadi dia memegang objek anapanasati itu, keluar masuknya nafas itu sebagai suatu konsep. Tetapi di dalam vipassana, kalau kita menggunakan anapanasati, keluar masuknya nafas, kita perhatikan di sekitar ya ujung hidung atau di atas bibir atas kita ini, kita perhatikan di situ, ada suatu titik sentuh di situ. Maka yang kita perhatikan bukan hanya sekedar sebagai konsep nafas masuk dan keluar, tetapi kita memperhatikan yang disebut 4 materi unsur pokok yang ada di situ. Jadi cara menanganinya berbeda. Di sini, ya menurut teknik Mahasi, Mahasi Sayadaw tidak mengajarkan secara ya memaksa demikian ya, memaksa untuk menggunakan anapanasati, bukan, tidak memaksakan begitu. Meskipun beliau tahu bahwa beberapa yogi ya dia lebih bisa menggunakan anapanasati. Tetapi tidak kurang dari banyak yogi, mereka tidak bisa menggunakan anapanasati. Dan satu hal lagi juga, jadi ada banyak yogi yang ketika dia diberikan objek anapanasati sebetulnya untuk tujuan bervipassana, yang terjadi apa? Dia masuk ke dalam samatha. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengambil dari anapanasati itu, dia mengambil untuk memperhatikan 4 materi unsur pokok tadi. Jadi dia hanya sekedar pada konsep nafas.
Jadi dia tidak harusnya menjalankan vipassana, diajarkan vipassana, dia tidak bisa masuk ke dalam vipassana. Nah, itulah maka menjadi berkembang gitu. Bagaimana agar yogi ini bisa masuk ke dalam vipassana dengan cara mudah dan bisa mengembangkan ya sati, mindfulness, perhatian penuh ini dan konsentrasi ini juga berkembang dengan cepat. Nah, itulah maka pendekatannya adalah pendekatan dengan pengamatan objek kembung dan kempisnya perut ini. Jadi ini hanya satu pendekatan gitu. Dalam teknik lain mereka menggunakan pendekatan yang berbeda karena apa ya? Masing-masing orang kan bisa memiliki cara pendekatan untuk masuk mengembangkan meditasi dengan cara yang berbeda gitu. Kalau di dalam samatha secara mudah katakanlah ya disebutkan ada 40 jenis objek meditasi begitu. Tetapi vipassana ini objeknya apa? Objeknya adalah nama dan rupa gitu, batin dan materi. Nah, maka objek dari batin dan materi ini bisa berbagai macam, perwujudannya itu bisa berbagai macam. Nah, ada orang yang mengatakan yang salah mengerti, sebetulnya salah paham. Bagaimana teknik ini, kata anapanasati kok melihatnya di kembung dan kempisnya perut. Kita tidak mengembangkan anapanasati di sini. Ya, pengamatan dari kembung dan kempisnya perut ini adalah pengamatan dari 4 unsur pokok. Jadi ingat di dalam Mahasatipadana Sutta, ya salah satu bagian, salah satu objek yang diberikan di situ adalah apa? Ya, daduk manasikara, perhatian penuh terhadap 4 unsur pokok ini. Jadi 4 unsur pokok ini kita amati gitu supaya lebih mudah di mana kita amati di gerakan kembung dan kempisnya perut. Nah, apakah 4 unsur pokok itu hanya ada di kembang kempisnya perut? Bukan demikian juga. Di setiap tubuh kita ini ada 4 unsur pokok dari rambut sampai ujung kaki ya semuanya ada 4 materi unsur pokok. Tetapi pendekatan teknik ini untuk melihat gerakan perut yang mengembung dan mengempis ini mempermudah yogi untuk mengembangkan sati dan samadhinya itu. Jadi ini adalah suatu pendekatan di situ. Hanya kalian kalau sudah dapat mendapatkan sati perhatian penuh ini dengan tajam, konsentrasinya adalah konsentrasi yang cukup kuat, maka akan ada penembusan. Artinya akan ada pemahaman terhadap batin dan materi itu apa sih. Kalau kalian berlatih meditasi samatha, ya pada umumnya yogi mengertinya apa? Oh ya tenang. Kenapa dalam meditasi vipassana kok tidak merasa tenang seperti itu? Ya karena tujuannya berbeda. Kalian berlatih meditasi samatha adalah untuk mengembangkan konsentrasi yang kuat. Dengan adanya konsentrasi yang kuat semacam itu, maka samadhi atau konsentrasi itu akan dapat menekan ya kilesa atau kekotoran batin. 5 niwarana itu akan ditekan. Ya, 5 rintangan batin itu akan ditekan. Jadi hanya demikian. Kalian bisa menekan 5 rintangan batin itu dengan kekuatan konsentrasi, ya kalian akan mendapatkan ketenangan. Hal itu tidak berkembang, konsentrasi kalian tidak berkembang, artinya konsentrasi itu tidak memiliki kemampuan untuk menekan 5 rintangan batin, niwarana ini, maka ya kalian tidak bisa mencapai tingkat-tingkat konsentrasi yang dibutuhkan, yang tinggi. Kalian tidak mendapatkan ketenangan. Tetapi di dalam meditasi vipassana ini apa sih? Ketenangan itu kita akan dapatkan juga. Tetapi ketenangan yang akan kita dapatkan di dalam meditasi pengembangan pandangan terang atau vipassana ini, itu bukan tujuan utama. Itu yang harus kalian pahami. Nah, tujuan utamanya apa dalam pengembangan vipassana ini? Tujuan utama dalam pengembangan vipassana ini adalah pengetahuan, kebijaksanaan.
Ya, kebijaksanaan dalam apa? Pengetahuan dalam apa? Dalam memahami realitas mutlak atau paramata damai. Kalian, selama hidup kita ini sebetulnya, begitu kita lahir, kita ini selalu berada di dalam dunia yang ditutupi oleh konsep. Oh ini ayah saya, oh ini ibu saya, gitu. Ini kakak saya, adik saya, ini meja, ini kursi, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah konsep. Sesuatu yang tidak memiliki sifat yang hakiki. Ya, seperti misalnya ini kursi, misalnya demikian kan. Kita mengatakan kursi. Ketika sudah jadi semacam demikian kita mengatakan kursi. Tetapi kalau kita copot satu persatu demikian, ya kita hanya mendapatkan kayu-kayu, potongan-potongan kayu-kayu saja. Tidak ada kursi lagi. Ya, kita mengatakan, oh ini adalah manusia demikian. Manusia adalah suatu konsep. Karena ini terdiri dari apa? Oh, terdiri dari rambut dan lain sebagainya. Apakah rambut itu manusia? Apakah tangan itu manusia? Apakah kaki itu manusia? Ya kaki, rambut ya rambut dan lain sebagainya. Hanya ketika dia bersatu dalam wujud semacam ini, kita katakan, oh ini manusia. Dalam wujud yang berbeda, oh ini kucing, ini anjing. Kan demikian. Tapi itu pun masih dalam bentuk konsep. Itu hanya perumpamaan demikian. Maka di dalam wipasana kita harus mencapai sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang ultima, yang akhir, yang tidak dapat dipecah lagi. Dan di setiap makhluk hidup itu akan ada, akan memiliki itu. Sehingga tidak ada kebingungan lagi. Ketika kita bisa menyadari pada titik atau mencapai pemahaman tentang realitas mutlak tadi. Kalau kalian melihat sebagai konsep, sebagai individu, sebagai orang, ya, ini laki-laki, ini wanita, sehingga menyebabkan apa? Ketika kita melihat tanpa wipasana, kita melihat menjadi apa? Oh, ini laki-laki, oh ini ganteng, oh ini saya suka, oh ini cakep sekali, ganteng sekali, oh ini yang wanita juga dengar, wah ini cantik sekali, demikian. Sehingga timbul apa? Timbul nafsu keserakahan. Kalau kita melihat sebagai musuh ya kita menjadi timbul kebencian. Karena kita melihat dia sebagai konsep. Tetapi kalau kita melihatnya dia sebagai suatu realitas mutlak, maka kita tidak akan terjebak ke dalam keserakahan ataupun ketidaksukaan itu. Kita hanya melihat sebagai suatu sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki ini, realitas mutlak ini sebetulnya sangat sederhana sebetulnya. Masalahnya apa? Masalahnya karena kita dari ketika kita lahir sampai sekarang ini selalu dicekokin, selalu dibungkus, diselimuti oleh konsep ini menyebabkan untuk masuk ke situ, untuk melihat, untuk mengenali, memahami realitas mutlak ini menjadi sulit sekali. Udah terlalu kusut. Jadi tanpa sesuatu yang sebetulnya sangat mendasar, tetapi karena sudah diselimuti demikian rupa, menjadi sulit sekali untuk menembus memahaminya di situ. Nah itulah maka timbul teknik-teknik, terutama di Myanmar sangat berkembang gitu. Vipassana ini sangat berkembang. Ini teknik mahasi yang kita lakukan. Ada teknik yang lain, bukan hanya satu. Ada yang mereka mengatakan sebagai Daduka Martana, ya langsung memang masuk ke dalam Vipassana murni juga, mereka menyebutnya Daduka Martana gitu. Sama sebetulnya, tetapi cara pendekatannya berbeda. Teknik mogok misalnya. Mereka menggunakan teknik lain, cara pendekatan yang lain. Goenka juga memakai teknik atau pendekatan cara yang lain. Dan masih banyak yang lain. Maka di Myanmar sangat berkembang gitu. Mereka berusaha agar masyarakat yang Buddhis itu bisa berlatih meditasi dengan baik. Gitu. Nah tiap-tiap orang kan memiliki temperamen, memiliki disposisi yang berbeda-beda. Kan tidak bisa dipaksakan hanya satu jalan. Ya kan? Nah itulah maka timbul berbagai teknik
Nah, siapa yang tepat, yang cocok dengan teknik itu ya dia lanjutkan ke teknik itu. Tidak tepat, misalnya dia berganti dengan teknik yang lain, silahkan saja. Sepanjang teknik itu betul-betul mengikuti ajaran Buddha, demikian. Ya, pada umumnya teknik-teknik yang cukup terkenal yang kita dengar di sini sampai di Indonesia ya pada umumnya teknik-teknik yang terverifikasi lah sebetulnya, demikian. Jadi Bante Kanti misalnya dulu Bante Tita Ketuko, ya, beliau belajar di Myanmar dengan teknik Mahasi, ini mengembangkan teknik Mahasi. Ya, sehingga ya dibawa sampai sekarang, demikian, sampai di sini gitu. Maka di sini menjadi tradisi lakukan meditasi vipassana dengan teknik ini. Ya. Bukan berarti tidak ada teknik yang lainnya. Nah, kita di sini mengajarkan ya, teknik Mahasi ini. Dan kalian di sini sebagai mahasiswa diberikan waktu khusus untuk berlatih meditasi. Maka kalian harus memanfaatkan waktu ini dengan baik-baik. Nah, kembali, objek di dalam meditasi vipassana ini adalah nama dan rupa. Ya, disebut batin dan materi. Ya, pertama adalah materi atau rupa. Menurut Visuddhimagga, ya, bagi Suddha Vipassana Yanika, ya, bagi kita yang menjalankan vipassana murni ini, ya pada umumnya dia mengatakan, ya, Bante Buddhakosa menuliskan, pada umumnya akan mengawali dengan pengamatan ya pada 4 unsur. Ya, jadi mengawali 4 unsur itu adalah rupa atau materi. Jadi materi atau rupa ada berapa banyak? Rupa atau materi itu ada 28. Secara garis besar dibagi menjadi 2, disebut nipana rupa dan anipana rupa. Materi yang diproduksi secara konkret dan materi yang tidak konkret. Materi yang ya diproduksi ya, tapi ya tidak konkret istilahnya. Tidak nyata. Materi yang diproduksi secara konkret atau nipana rupa ini, ya pertama adalah Mahabhuta itu ada 4 materi unsur pokok. Ya, 4 materi unsur pokok. Yaitu apa? Unsur tanah, Patawidhatu, ya, unsur air, Apodhatu, ya, kemudian unsur udara, ya, Wayodhatu, unsur panas, api adalah Tejodhatu. 4 ini disebut materi unsur pokok karena dia selalu ada. Baik di materi yang bersifat organik seperti kita manusia, individu demikian, makhluk hidup, ataupun di barang-barang semacam demikian, barang-barang mati di sini juga di situ ada 4 materi unsur pokok. Selalu ada di situ. Materi yang lain disebut materi dari Nipana rupa itu, materi yang diproduksi secara konkret itu ada 18. Ya, dari 28 rupa, 18 adalah materi yang diproduksi secara konkret atau nipana rupa. Ya. 4 yang pertama adalah materi unsur pokok. Jadi dia materi unsur pokok, jadi dia memiliki sifat yang sangat kentara dibandingkan materi-materi yang lainnya. Dan dia juga merupakan materi yang selalu ada. Ya, di setiap bentuk yang disebut kalapa, rupa kalapa adalah suatu kelompok atau himpunan materi. Ya, jadi materi itu akan muncul, rupa itu akan muncul dalam bentuk kalapa, dalam bentuk suatu himpunan. Tidak bisa dia muncul satu persatu, demikian tidak bisa. Dia akan muncul dalam bentuk himpunan yang disebut kalapa, rupa kalapa. Nah, maka 4 materi unsur pokok ini selalu ada. Dan dia akan selalu bersama-sama. Dan 4 materi unsur pokok ini akan dihasilkan oleh apa? Yang menghasilkan apa? Ada kama, satu adalah kama. Perbuatan kita. Perbuatan masa lampau kita. Yang kedua adalah cita. Ya, adalah kesadaran, pikiran, batin kita ini. Yang ada pada saat ini. Ya, kemudian karena apa? Karena temperatur. Itu disebut utuja rupa. Karena temperatur, dia juga akan menghasilkan 4 materi unsur pokok dan juga karena ahara atau nutrisi. Dia menghasilkan materi unsur pokok.
Jadi maka 4 materi unsur pokok ini akan selalu ada dan selalu muncul setiap saat. Hanya perhatikan saja, arahkan, tempatkan perhatian penuh kalian ini pada perut kalian ini. Ya. Perhatikan di situ dengan baik. Ya. Ketika gerakan perut ini mengembung dan mengempis ini, kalian perhatikan dengan baik di situ. Nah, gerakan kembung dan kempis perut ini merupakan apa? Merupakan akibat dari tarikan dan keluar masuk nafas kita ini sebetulnya. Tetapi kalian tidak memperhatikan keluar masuk nafas di sini, tapi kalian perhatikan gerakan dari perut yang mengembung dan mengempis ini. Untuk memahami apa? 4 materi unsur pokok. Jadi terutama di situ. Nah, maka gerakan kembung dan kempis perut ini sebagai objek utama. Ketika tidak ada objek-objek yang lain, maka kalian tempatkan saja perhatian penuh kalian ini, sati kalian ditempatkan di pengamatan di gerakan kembung dan kempis perut. Maka dengan demikian, konsentrasi kalian ini juga akan berkembang dengan baik. Karena harus menjaga, ya, perhatian penuh kalian ini terus-menerus secara berkesinambungan pada gerakan kembung dan kempisnya perut ini tanpa terjadi atau tanpa diinterupsi oleh adanya pikiran-pikiran yang lainnya. Tanpa adanya melamun atau berpikir, ya, pikiran mengembara dan lain sebagainya. Kalian harus berusaha terus-menerus dijaga itu. Pengamatan itu dijaga terus, perhatian penuh itu tempatkan terus-menerus dijaga. Sehingga bisa terus berada pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Terus-menerus kalian harus jaga di situ. Nah, demikian pula ketika kalian melakukan meditasi jalan, yang kalian perhatikan juga sebetulnya bukan hanya sekedar dari jalannya itu, tetapi kalian harus memahami pengamatan dari meditasi jalan itu untuk memahami apa? 4 materi unsur pokok itu juga. Jadi baik kalian duduk maupun berjalan, kalian tetap harus bisa memahami, untuk dapat memahami 4 materi unsur pokok ini. Nah, namun demikian, ketika kita melakukan itu, pasti saja kalian akan mendapatkan gangguan lah. Terutama itu pikiran kalian mengembara dan lain sebagainya. Pasti akan terjadi. Nah, itu adalah bentuk batin. Nah, maka objek yang disebut objek batin atau nama ini adalah bentuk apa yang disebut cita. Yang satu cita adalah kesadaran. Dan yang kedua adalah cetasika atau faktor mental. Maka cita dan cetasika ini yang disebut sebagai nama atau batin. Cita atau kesadaran itu sebetulnya hanya satu. Ya, tetapi kalau kalian belajar, cita ini kemudian diuraikan gitu menjadi 89 atau 121 jenis. Nah, kenapa bisa diuraikan semacam demikian? Karena karena keterkaitan atau ketika kesadaran itu muncul, dia akan selalu bertautan dengan cetasika atau faktor mental itu. Sehingga kalau misalnya kesadaran ini bertautan dengan keserakahan, maka terjadi bentuk-bentuk kesadaran yang bertautan atau yang berakar keserakahan. Kalau kesadaran ini muncul bertautan dengan faktor-faktor mental yang bersifat ketidaksukaan, menjadi jenis kesadaran yang berakar kebencian atau ketidaksukaan. Ketika kesadaran ini bertautan dengan jenis kesadaran dengan faktor mental yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan, maka dia merupakan faktor mental yang berakar yang kuat, yang bertautan dengan pengetahuan. Jadi bergantung pada berbagai jenis faktor mental ini menyebabkan kesadaran ini muncul dengan berbagai macam itu juga.
Nah, maka kalian akan mendapatkan itu gangguan sebetulnya di dalam bermeditasi vipassana ini, maupun dalam meditasi samatha pun juga sama juga akan muncul gangguan yang disebut rintangan-rintangan batin tadi. Yang sebetulnya ya itu adalah kekotoran batin. Dia adalah kekotoran batin yang menyebabkan, yang akan mengganggu, menyela, memotong perhatian penuh kita ini pada objek. Nah, maka ketika muncul semacam itu, maka kalian pada tahap awal ini, kalian harus berusaha segera untuk bisa menyadari adanya gangguan itu. Kalian sadari dan tidak mengikutinya itu. Kalau kalian kemudian hanya ada gangguan itu, kemudian kalian larut, tenggelam di dalam pikiran-pikiran itu, kalian itu sudah keluar di dalam vipassana. Inti dalam pengembangan vipassana ini adalah apa? Suatu kesadaran. Kalian selalu sadar terhadap objek. Kalau kalian tidak menyadari objek, artinya kalian sudah lepas dari vipassana. Lepas dari pengamatan. Jadi ketika muncul karena gangguan semacam itu, kalian harus segera berusaha untuk segera menyadari itu. Menyadari, ya, kalian berikan pengamatan, berusaha memberikan pengamatan terhadap bentuk batin itu. Ya, yang kalian perhatikan apa? Bentuk batinnya, bukan dalam pikiran seperti lamunan dan lain sebagainya, bukan itu, tetapi adalah bentuk batinnya itu. Kesadarannya atau faktor mentalnya itu yang harus kalian kenali di situ. Namun untuk mengenali demikian memang tidak mudah, karena bentuk batin, namanya batin itu adalah sangat abstrak. Kalau kalian memberikan pengamatan terhadap rupa atau materi masih terbantu oleh gerakan kembung dan kempisnya perut, gerakan tangan, gerakan langkah kaki kalian. Tetapi mengamati batin itu adalah sesuatu yang betul-betul abstrak, tidak ada sesuatu yang dipegang. Maka itu sebetulnya membutuhkan suatu tingkat konsentrasi yang lebih mantap lagi. Maka dalam kondisi awal ini, kalian berusaha saja untuk segera menyadari, berikan pengamatan, dan kembalikan lagi dulu ke objek utama itu gerakan kembung dan kempisnya perut. Jadi kalian harus berulang kali, ya, berulang-ulang kali tempatkan lagi perhatian kalian ini di gerakan kembung dan kempisnya perut di situ. Perhatikan itu dengan mendalam. Ya, jadi bentuk-bentuk batin itu pasti akan muncul. Dan itu akan juga merupakan objek dalam vipassana. Tetapi ya kita jalankan saja dengan secara bertahap saja dulu. Ya, jadi kalian perhatikan dengan baik terlebih dahulu dari 4 materi unsur pokok ini. Unsur tanah, air, api, dan udara ini kalian harus perhatikan sehingga kalian bisa memahami ya sifat hakiki dari sifat hakiki, sifat alami dari 4 materi unsur pokok ini terlebih dahulu. Nah, maka kalau kalian berikan pengamatan ini terus menerus, ya kalian akan mendapatkan ketenangan juga sebetulnya. Namun demikian ketenangan yang kalian peroleh ini tidak bisa dibandingkan seperti ketenangan yang diperoleh seperti kalian yang mengembangkan samatha, akan berbeda. Karena tujuan dalam vipassana ini adalah apa? Adalah pengetahuan atau kebijaksanaan. Hanya dengan pengetahuan kebijaksanaan ini, yang disebut nibbana atau kebebasan mutlak ini, itu akan dapat dicapai. Nibbana tidak bisa dicapai dengan samatha. Ya, kalian harus ingat, Buddha mengajarkan samatha. Ya, mengajarkan meditasi ketenangan batin. Tapi tidak pernah Buddha berhenti dengan mengajarkan hanya samatha. Selalu diikuti dengan pengembangan vipassana. Nah, tapi kalian lihat sekarang yang ada perkembangan meditasi di Indonesia ataupun banyak di tempat lain juga, mereka hanya sekedar mengembangkan samatha saja. Jadi orang menjadi hanya berpikir, wah enak kok mendapatkan ketenangan, ditanya, itu puas saja. Puas dengan hanya hal-hal semacam itu, maka muncul itulah. Muncul meditasi untuk ketenangan, relaksasi, begitu kan? Untuk penyembuhan.
Bukan hal semacam itu yang diinginkan oleh Buddha. Buddha mengajarkan meditasi ini hanya dengan satu tujuan, yaitu apa? Kebebasan. Kebebasan hanya dapat dicapai hanya dengan apa? Dengan mengembangkan wipasana, tidak bisa tidak. Kalian berdana, ya, kalian berdana bahkan hingga mengorbankan nyawa kalian, ya, kalian tidak akan bisa mencapai nibbana. Karena apa? Kalian tidak mengembangkan wipasana. Kalian menjalankan sila, ya, bahkan sampai mengorbankan nyawa kalian pun juga kalian tidak akan bisa mencapai nibbana. Kalau kalian tidak mengembangkan wipasana. Hanya dengan pengembangan wipasana, kalian bisa mencapai kebebasan atau nibbana. Tetapi kita mengembangkan wipasana agar bisa mencapai kebijaksanaan itu, kita juga membutuhkan suatu landasan-landasan seperti moralitas sila kita, kemurahan hati kita, dana, dan faktor-faktor yang lainnya. Keyakinan, kan, pengembangan dari cinta kasih kita ini, dan lain sebagainya. Itu merupakan dasar-dasar semua yang dibutuhkan juga. Tidak bisa kita kemudian mengembangkan wipasana, hanya wipasana saja meditasi kemudian tiba-tiba mencapai nibbana, tidak bisa. Tanpa adanya moralitas yang baik. Ya, moralitas adalah suatu kedisiplinan. Ya, tanpa adanya faktor-faktor lain yang mendukung, ya, upanisaya, ya, faktor-faktor penyokong, pendukung, agar perkembangan wipasana ini dapat menembus hingga mencapai kebebasan itu. Semuanya dibutuhkan. Jadi, ajaran Buddha ini adalah suatu ajaran yang mencakup seluruhnya gitu. Tidak bisa kemudian hanya dengan satu cara tiba-tiba bisa saja, tidak bisa begitu. Wipasana meskipun dikatakan ini sebagai praktek yang tertinggi, tetapi bukan berarti hanya bisa dilakukan hanya itu saja kemudian berhasil, tidak. Dia membutuhkan gitu. Dia tetap membutuhkan faktor-faktor lain yang mendukung, yang dapat menyokong sebagai upanisaya pada perkembangan wipasana kita ini. Nah, maka sekarang kalian melakukan meditasi secara intensif, demikian kan kondisinya ini sebetulnya sudah dibentuk gitu loh. Dikondisikan agar kalian ini mudah untuk berlatih. Kalian dikondisikan ya, untuk mudah berlatih. Gitu. Kan kalian berlatih meditasi begini kan kalian tidak disibukkan untuk beres-beres dan lain-lain, kan tidak disibukkan. Gitu. Hanya ya kebersihan untuk diri sendiri, kebersihan kuti kalian, hanya demikian saja kan. Tidak sesibuk seperti yang lainnya. Kalian di sini juga saya tidak izinkan untuk membaca, menulis dan lain sebagainya juga tidak saya izinkan. Ngobrol pun tidak saya izinkan. Kita berikan kondisi yang sangat kondusif bagi kalian untuk berlatih meditasi saja. Maka kalian harus mengembangkan ini dengan baik. Kalau kalian sudah diberikan kondisi yang sedemikian istimewa ini dan kalian tidak bisa mengembangkan, tidak bisa menggunakannya dengan baik, kalian menyia-nyiakan waktu yang diberikan meskipun hanya dalam waktu 10 hari ini. Kalian sama saja. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau hanya tidak mendapatkan apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu akan menjadi menodai, menyebabkan sikap mental, sikap batin kalian ini menjadi menurun, merosot. Karena saya tidak suka dan lain sebagainya. Kekotoran-kekotoran batin yang hanya akan merusak batin kalian ini menjadi semakin buruk. Di sini kita memberikan kondisi agar batin kalian ini berkembang, tapi kalau kalian tidak menggunakannya dengan baik, ya batin kalian tidak berkembang. Meditasi adalah bawana, di dalam bahasa Pali adalah bawana. Bawana adalah pengembangan batin. Maka kalau kita mengatakan meditasi makna itu menjadi kabur gitu. Bawana itu adalah pengembangan batin. Kita mengembangkan batin kita dari batin kita ini yang bersifat liar. Karena apa? Karena kekotoran batin itu.
menjadi batin kita ini menjadi batin yang jinak. Batin yang memiliki budaya yang baik. Itu yang kita kembangkan tuh di situ. Kalau kalian bermeditasi samatha ketenangan batin ya hanya mendapatkan ketenangan itu saja. Tetapi kalau kita berlatih meditasi vipassana ini, kebijaksanaan atau pengetahuan ini, mungkin kalian tidak begitu jelas apa yang kalian dapatkan. Tetapi kalau kalian menjalankannya dengan baik, meditasi vipassana ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan sikap mental kita ini menjadi berubah. Bagaimana kita tuh berhadapan dengan objek-objek yang katakanlah sebetulnya banyak memberikan distraksi terhadap batin kita ini, mental kita ini, menjadi kita bisa menjaga diri kita ini dengan baik. Karena apa? Peran dari sati tadi. Maka kalau kita mengembangkan vipassana ini, maka sati atau mindfulness perhatian penuh kita ini akan berkembang dengan baik. Ketika sati perhatian penuh ini berkembang dengan baik, maka sati ini akan bersifat sebagai penjaga. Secara otomatis itu akan menjaga diri kita dari apa? Dari kekotoran batin. Sekian banyak kekotoran batin yang terus-menerus akan menyerang kita dalam 24 jam kita. Dalam satu hari 24 jam itu kalau kita tidak berhati-hati, ya kita akan selalu diserang oleh kekotoran batin itu. Nah hanya dengan pengembangan, berlatih mengembangkan vipassana ini, maka sati ini menjadi tajam di setiap saat. Menyebabkan apa? Sikap kita ini, sikap batin kita ini, sikap hidup kita ini akan berubah gitu. Dari yang tidak baik menjadi yang baik gitu. Dari yang malas menjadi giat. Tadi yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Itu akan terbentuk gitu. Nah ini orang tidak melihat gitu. Orang melihatnya hanya, oh kalau meditasi hanya tenang gitu. Bukan begitu. Tetapi meditasi vipassana itu demikian. Jadi pengetahuan, pemahaman itu mungkin kalian tidak bisa memahami, melihat secara jelas apa. Mungkin dalam interview saya akan bisa melihat, mendeteksi sejauh mana kalian bisa mencapai di situ. Dan tidak perlu saya katakan gitu, oh kalian sudah ini dan itu. Dalam tradisi Mahasi kita tidak pernah mengatakan semacam itu. Tetapi itu tertanam, itu ada suatu benih yang ada di dalam batin kalian. Otomatis itu akan masuk di situ. Jadi sikap hidup kalian ini akan berubah. Dari yang tadinya tidak baik menjadi sesuatu yang baik, tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kalian bisa mempertimbangkan di situ secara otomatis. Hanya dengan apa? Dengan pengembangan vipassana ini.